Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci yang dinantikan telah tiba. Seperti tetesan embun pagi yang menyegarkan dahaga, Ramadan hadir membawa kesejukan di tengah gersang jiwa. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungi makna kehidupan, membersihkan hati dari noda dosa dan mempererat tali silaturahmi. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ibarat pelayaran di tengah lautan luas, Ramadan adalah dermaga, tempat kita berlabuh mengisi pelabuhan. Di sini kita akan menemukan mutiara-mutiara hikmah yang tersembunyi, yang akan menjadi bekal kita mengarungi samudera kehidupan. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami hadirkan sebuah podcast Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka, yang akan menemani puasa Ramadan Anda dengan kajian-kajian yang mendalam dan inspiratif. Kami berharap podcast ini dapat menjadi oase di tengah padang pasir, memberikan kesejukan dan mencerahkan bagi jiwa yang haus akan ilmu. Pada podcast kali ini, kita akan ditemani seorang sosok yang tidak asing di ITS-NU Pekalongan. Seorang dosen yang ilmunya luas bagai samudera dan tutur katanya sejuk bagai embun pagi. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Lukman Hakim MSI, seorang dosen keagamaan di ITS-NU Pekalongan yang telah banyak memberikan kontribusi dan dalam penyebaran ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan gaya penyampaian yang lugas dan mudah dipahami, beliau akan membawa kita menyelami ke dalam makna bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas iman. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini menjalani bulan Ramadan kali ini Pak? Alhamdulillah selama ini sudah kita jalani memasuki separuh bulan Ramadan, ini hari yang ke-15. Kita dikarunia Allah sehat walafiat tanpa kendala apapun, menjalani ritual ibadah di bulan Ramadan ini, dan untuk ke depan mudah-mudahan tidak ada halangan juga. Alhamdulillah, masih diberi kesehatan sampai sini ya Pak. Oke, nanti dari kami akan memberikan beberapa seputar pertanyaan makna dari bulan Ramadan kali ini. Langsung saja ya Pak. Pertanyaannya pertama, kenapa sih bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan yang spesial Pak? Jadi demikian, selama 1 tahun ada 12 bulan, Allah memberikan bulan-bulan tertentu di mana bulan itu adalah bulan penuh kemuliaan. Di antaranya adalah bulan Ramadan, yang sudah barang tentu kita pahami bersama. Di dalam bulan Ramadan itu ada suatu kewajiban yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain, yaitu rukun Islam yang ketiga, puasa, menahan secara syariah, menahan lapar dan dahaga, itu secara syariah. Ya, betul. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya puasa itu tidak hanya sekedar secara syariah, secara fikih, tetapi lebih dari itu, yaitu menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan perbuatan-perbuatan yang negatif dan perbuatan-perbuatan kotor lainnya. Ini makna puasa yang sebenarnya. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang berpuasa itu hanya banyak yang mendapati haus dan lapar. Itu banyak. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos, bahwa banyak orang yang puasa itu hanya dia dapati rasa lapar dan dahaga. Mudah-mudahan dengan kita bisa menahan emosi, hawa nafsu, kemudian perbuatan-perbuatan negatif dan perbuatan-perbuatan kotor lainnya, itu bisa memberikan nilai yang positif, tidak hanya sekedar sah menurut fikih atau syariah saja gitu. Di samping itu juga di dalam bulan Ramadan ini, pahala perbuatan baik
itu dilipat gandakan. Terlebih jika kita itu mendapati Lailatul Qadar. Kita pahami bersama dalam surat Al-Qadar itu dikatakan bahwa satu kebaikan di bulan Ramadan apabila pada malam Lailatul Qadar ini sama juga kebaikan itu dihitung oleh Allah sebagai 1000 bulan. Alfu syahrin itu. Khairum min alfi syahrin. Itu adalah janji Allah yang tentunya ini yang membedakan ataupun yang memberikan suatu peluang, ya kan, yang memberikan peluang bagi umatnya Rasulullah SAW dengan umat-umat terdahulu. Kita diberikan bonus, ya, bonus pahala yang sedemikian banyak di dalam bulan suci Ramadan ini. Di samping itu juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu yang doanya selalu terkabul. Masya Allah. Ya, selalu terkabul. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang dakwahnya, doanya itu tidak tertolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaimu hinal fitri, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga adalah al-madlum, orang yang terzalimi. Jadi orang yang berpuasa ini doanya insya Allah terkabul. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian mungkin hal-hal yang perlu kita perlu kita berikan motivasi kepada kita semuanya bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya kalau kita itu mensia-siakan Ramadan itu jelas pasti merupakan orang yang rugi. Berarti dengan adanya bulan Ramadan ini semua doa-doa dari hambanya Allah itu bisa dikabulkan dengan mudah ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut ya Pak ke pertanyaan yang kedua. Fenomena apa yang sering terjadi di bulan Ramadan yang justru menjauhkan kita dari makna sebenarnya Pak? Demikian, memang Ramadan itu di samping banyak janji-janji Allah maupun janji Rasulullah terkait dengan kemuliaan, termasuk dengan keberkahan, tetapi godaannya juga itu yang menjadi penyeimbang. Kadang kita saat datang bulan Ramadan kita berbahagia. Kemudian pada awal-awal bulan-bulan Ramadan kita itu penuh dengan semangat, terutama ini kalau kita perhatikan sholat sunat tarawih di bulan Ramadan di musola, kemudian di masjid-masjid. Awal bulan Ramadan itu penuh, ramai Pak, ramai. Tetapi di pertengahan berkurang. Ya. Kan? Betul sekali. Ini sudah berkurang ini. Ya betul. Hari yang ke-15 sudah berkurang, tidak seperti di awal. Ya. Nanti lebih-lebih di minggu-minggu terakhir sangat-sangat berkurang sekali. Bahkan hanya 1 saf ya Pak. Ini karena memang demikian, fenomena euforia di awal. Euforia di awal. Padahal kita tahu bahwa amal seseorang itu akan dinilai di akhir. Akan dinilai. Innamal a'malu bil khawatim. Bahwa sesungguhnya amal seseorang itu bergantung pada amal yang terakhir. Ketika kita di awal euforia, semangat, kemudian berangsur-angsur bertambahnya hari, menyusut,
maka yang dihitung yang menyusupnya itu. Iya, Pak. Ini kan apa namanya, suatu kerugian. Iya. Lebih baik awalnya kurang, ya, tapi begitu akhir kita semangat. Gitu loh. Yang paling baik dari awal sampai akhir semangat terus. Full ya, full. Tiap malam itu terawih gitu. Terawih, kemudian kita tadarus, kita amalkan amalan-amalan yang baik. Itu yang paling bagus. Paling bagus ya, Pak. Nah, itu dari yang menjauhkan dari maknanya tersebut, fenomena itu seperti apa, atau kejadiannya itu seperti apa? Contoh kayak berpacaran gitu, Pak. Itu kan menjauhkan kita dari fenomena, dari makna itunya itu loh. Itu menurut Bapak bagaimana itu? Itu diantaranya. Ini Mas. Jadi memang banyak perbuatan-perbuatan selama Ramadan ini yang negatif nih, yang juga tidak didapati di bulan-bulan biasa. Ini perbuatan negatif. Contoh ini, kita itu kadang di bulan Ramadan pola hidupnya itu berlebihan. Oh iya, betul. Nah, berlebihan. Iya. Boros. Betul, Pak. Jangan dikira makan hanya 2 kali berbuka dan sahur, kemudian kita itu lebih ngirit, lebih hemat, enggak. Malah lebih boros di bulan Ramadan itu kenyataan. Iya, Pak, betul. Iya kan? Betul. Yang semula tidak kepingin sop. Yeah. Yang biasanya tidak kepingin es, pengen es. Seperti itu. Tapi ini adalah suatu hal yang wajar sebetulnya kalau kita tidak berlebihan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Makanya dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa walladzina idza bismillahirrahmanirrahim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur. Orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya itu tidak boleh lam yusrifu, berlebih-lebihan. Walam yusrifu, dan tidak boleh berlebihan. Walam yakturu, dan tidak boleh terlalu hemat. Yang benar apa? Yang benar di situ dikatakan dalam ayat itu, dalam surat Al-Furqan ayat 67, wa kana baina dzalika qawama. Yang benar itu adalah di antara keduanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu hemat. Ini. Tapi yang jelas, perilaku jelek di bulan Ramadan itu adalah kita terlalu boros. Maka kita terlalu konsumtif, baik itu untuk untuk pelaksanaan di bulan Ramadan itu, atau juga pelaksanaan mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Itu terlalu boros. Kemudian juga kebiasaan negatif yang tidak dijumpai di bulan-bulan yang biasa itu adalah kita itu kebanyakan sering bergadang. Iya, betul, Pak. Ya. Betul. Bergadang kita bukan untuk tahajud, bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk tadarus Al-Quran, tetapi bergadang yang tidak ada manfaatnya. Makanya fenomena ini di beberapa daerah, jangan mungkin pernah atau sering mendengar, ketika bulan Ramadan banyak tawuran pemuda di malam hari, perang sarung, ya kan? Betul. Kemudian trek-trekan di malam hari. Itu karena apa? Mereka atau kita itu kurang bisa manfaatkan tadi yang saya sebutkan, bahwa dilipat gandakan pahalanya, kemudian banyak ampunan. Itu tidak menyadari itu, ya. Hanya bergadang, ya, nanti siangnya tidur, kemudian jumpa maghrib makan, bergadang lagi sampai subuh, sampai imsak, seperti itu rutinitasnya. Ya, Pak. Jadi terus terang rutinitas yang semacam ini sangat merugikan bagi kita semuanya. Dari fenomena tadi, bagaimana caranya supaya ibadah kita di bulan Ramadan enggak sekedar formalitas, tapi benar-benar bisa meningkatkan iman? Yang pertama, Mas, ya, yang pertama itu harus luruskan niat hidup yang
yang pertama, bahwa sebetulnya di bulan suci ini kita puasa, kita beribadah. Itu tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita lakukan itu akan akan lebih bermakna. Sebab kadang kita itu beribadah hanya sekedar memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban, dan tidak dosa. Padahal dalam konsep agama kita itu adalah ihsan. Ihsan itu apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarohu fa'ilam yarohu fa'innahu yaroka. Yaitu ketika kamu beribadah, maka sesungguhnya kamu akan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakini bahwa Allah itu melihat kamu. Itu. Jadi minimal kita itu yakin bahwa Allah itu melihat kita. Ini ada sisi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka ketika kita yakini bahwa Allah melihat kita, nilai hidup kita itu insya Allah bermakna. Masya Allah. Ya. Lebih-lebih konsep ibadah dalam Islam, ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu seperti puasa, sholat, zakat, haji, di mahdhah yang ada ketentuan syarat rukunnya dalam syariat. Dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada syarat ketentuannya dalam syariat. Seperti menolong orang tua, menuntut ilmu, makan, minum, segala aktivitas. Ini bisa kita niati sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Maka dengan demikian, ya, ibadah kita di dalam melaksanakan keseharian, yang mana tuntutan Allah itu kepada kita tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Maka karena ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah tapi juga ibadah ghairu mahdhah, maka bisa dikatakan bahwa selama 24 jam, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah potensi bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa tadi? Ihsan. Minimal kita yakini bahwa Allah melihat kita. Kita sedang makan, Allah melihat kita. Kita sedang thalabul ilmi, Allah melihat kita. Apalagi kita sedang sholat, sedang puasa, sedang haji, apalagi yang mahdhah, yang ghairu mahdhah saja, itu Allah selalu melihat. Nah, itu kita yakini. Ini konsep ihsan sebenarnya. Nah itu dengan bulan Ramadan ini, jadi kita itu bisa meningkatkan diri untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke. Lanjut ya Pak, kita ke pertanyaan yang keempat. Setelah Ramadan, pastikan kita akan kembali ke bulan-bulan seperti biasa ya Pak. Nah, bagaimana cara supaya kebiasaan baik di bulan Ramadan itu bisa bertahan sampai seterusnya setelah bulan Ramadan tersebut berakhir? Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita tinggalkan. Pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk Ramadan sudah tadi saya sampaikan, bergadang, kemudian konsumtif, ya. Belum lagi nanti ada semacam mengalihkan perhatian ibadah untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti kita nge-game, kemudian nge-track, kemudian ada, kalau dulu anak saya waktu kecil juga main ludo, marah tangga, itu kan yang kurang bermanfaat. Sama mercon itu ya Pak. Itu ditinggalkan selama Ramadan. Kemudian juga nanti setelah kita itu sukses selama 1 bulan penuh,
Allah memberikan predikat kita orang yang terampuni, karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh berharap pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Masya Allah. Sudah barang tentu dosa kepada Allah, ya kan? Iya. Nah, nanti dosa kepada manusia melalui apa? Melalui saling bermaaf, Maafan. ya, Idul Fitri. Maka terus terang, begitu hari raya Idul Fitri, kita itu kosong sebetulnya. Hubungan dengan Allah sudah nol, ya kan? Karena ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian hubungan dengan manusia yang selain materi, Mas, yang selain materi. Kalau yang selain materi misalnya ngerasani, ya kan? Betul. Kemudian fitnah, itu dengan saling memaafkan rampung. Tapi kalau yang secara materi, utang, ya belum rampung, Mas. Berkelanjutan itu Pak, itu berkelanjutan. Minta ikhlas kalau itu, minta ikhlas. Iya, minta ikhlas. Maka terus terang, dosa ini sudah kosong. Nah, ini perlu ya, Iya. perlu diisi dengan hal-hal yang baik. Sekiranya pada bulan Ramadan terjadwal berbuat baik, misalnya Mas, Misalnya Pak. kita itu kalau di bulan Ramadan semacam ini terjadwal habis subuh tadarus Al-Quran, nanti habis berbuka puasa tadarus Al-Quran, itu tolonglah hal-hal semacam itu yang sudah terbiasa di bulan Ramadan dibiasakan. Meskipun loh ya, secara kuantitas berbeda, ya, secara kuantitas. Tapi yang kita kejar itu kualitasnya dan konsistennya, itu yang penting. Istiqomah kalau dalam bahasa apa nama Islamnya itu, bahasa namanya istiqomah, konsisten. Itu harus, jangan kemudian sholat di sholat Ramadan itu kita rajin sholat witir, ya kan? Sholat sunnah gitu ya Pak. Sholat sunnah witir misalnya itu kan, yang sholat sunnah witir itu kan tidak hanya di bulan Ramadan. Betul. Ketika sudah Syawal, sholat witirnya ditinggal. Sholat witir itu kan sholat rakaat ganjil setelah Isya. Atau sholat penutup sebelum tidur. Betul. Itu kadang kita tinggal. Padahal di bulan Ramadan sholat bukan tiap malam tiap malam gitu kan. Ini hal-hal semacam. Kemudian baca Quran. Baca Quran yang biasanya di Ramadan itu sering. Setelah setelah hari raya kita tinggalkan. Jadi terus terang kalau hal semacam ini itu sampai terjadi, maka Ramadan itu dilakukan hanya rutinitas, Mas. Seperti roda berputar. Kadang kita jumpai Ramadan, tidak lagi dosa lagi. Itu nilai manfaat yang kita peroleh dalam kehidupan selama hidup kita di dunia itu kurang ada maknanya. Kemudian hal-hal yang perlu juga ditingkatkan terkait dengan saling jaga silaturahim antar umat Islam. Silaturahmi. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa ketika kita puasa dengan penuh berharap pahala dan dengan keimanan, Allah akan menghapus dosa kita. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Tetapi hablum minannas kita harus saling memaafkan. Maka kita menjadi Idul Fitri. Nah, disinilah nanti kita persaudaraan saling memaafkan, saling menjaga perasaan orang lain. Itu tetap terjaga sebetulnya, ya kan? Iya betul. Terjaga. Hal-hal semacam ini yang perlu lestari sebetulnya. Jangan hanya di bulan Ramadan kemudian tambah dengan Idul Fitri kita saling memaafkan. Kadang kita ada salah pun dengan orang yang baru ketemu, mohon maaf ya. Padahal baru ketemu, itu kan aneh betul. Tapi itulah yang terjadi, fenomena seperti itu. Nah, yang demikian itu dengan tetangga, dengan famili, dengan saudara, dengan kakak adik, dengan orang tua, semuanya hablum minannas
kita harus saling memaafkan, menjaga diri, ya, tahu perasaan orang lain. Ya, itu perlu perlu ditingkatkan. Jadi hablum minallah jalan, hablum minannas juga jalan. Makanya Allah itu menciptakan bulan Ramadan, kemudian diwajibkannya kita itu berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita puasa. Itu tidak hanya kita dulu zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada orang yang diwajibkan puasa. Ada umat yang nah, tujuannya apa? Agar kita bertakwa. Nah, barang tentu ketakwaan itu ya adalah suatu nilai yang derajat yang tertinggi di dalam Islam. Ya. Allah akan menilai seseorang itu bukan hartanya, bukan rupanya, bukan pangkat jabatannya, tetapi dinilai dari ketakwaannya. Nah, melalui Ramadan ini mudah-mudahan kita ya setelah Ramadan ketakwaan kita bisa bertambah. Tidak seperti ketakwaan setelah Ramadan tahun lalu. Nanti Ramadan yang akan datang mudah-mudahan kita jumpa lagi, rampung Ramadan, ketakwaannya bertambah lagi, melebihi ketakwaan sekarang, dan seterusnya. Kalau halnya macam ini bisa kita upayakan, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Amin. Jadi bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai evaluasi ya Pak, untuk diri kita sendiri, bahwasanya dosa di dalam diri kita itu biar cepat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu saja pertanyaan yang dari saya sampaikan kepada panjenengan ya Pak. Oke, sebagai penutup, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tak terasa detik-detik perpisahan dengan Ramadan semakin dekat. Ibarat pelayaran yang telah sampai di tepian, kita akan segera mengakhiri perjalanan spiritual yang penuh makna ini. Semoga setiap tetes keringat yang mengalir, setiap butir tasbih yang terucap, dan setiap lembar Al-Quran yang terbaca menjadi saksi bisu keikhlasan kita di hadapannya. Sahabat pendengar, dalam perjalanan podcast Ramadan ini tentu banyak khilaf dan salah yang tak sengaja terucap. Kami segenap tim podcast Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu maaf bagi kita semua. Seperti bunga yang mekar di musim semi, semoga Ramadan tahun ini telah menemukan benih-benih kebaikan dalam diri kita. Dan seperti bintang yang bersinar di malam hari, semoga cahaya Ramadan akan terus menerangi jalan hidup kita. Akhir kata, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun depan dengan lebih baik lagi. Taqabbalahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.